Selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya, kita kan sudah mengupas soal perintah sholat dalam Al-Quran. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin ya menggantung buat kita semua. Apa sih yang membedakan sholat yang terasa kayak rutinitas biasa, sekedar centang di daftar kewajiban gitu, dengan sholat yang benar-benar jadi sumber kekuatan? Kita semua pasti pernah merasakan bedanya. Ternyata Al-Quran itu punya jawaban yang, wah, dalam sekali. Hari ini kita akan lanjutkan penelusuran kita menyelami kualitas batiniah yang jadi ruhnya ibadah ini. Kita akan kupas 3 konsep kunci: khusyuk, qonitin, dan hafidhu. Ini bukan sekedar istilah loh, tapi kualifikasi yang mengubah sholat dari beban jadi penolong. Kita juga akan lihat gimana satu syarat paling dasar, arah kiblat, ternyata bukan cuma aturan teknis, tapi ada semacam drama ujian ketaatan di baliknya. Oke, mari kita bongkar lebih dalam. Kita mulai dari sesuatu yang menurut saya sangat jujur dan melegakan dari Al-Quran. Saya pribadi selalu terkesan dengan surat Al-Baqarah ayat 45, karena ada pengakuan yang belak-belakan banget di sana. Tentang beratnya sholat, kan? Tepat. Ayatnya kan berbunyi, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, bagian yang Anda sebut tadi, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Wa innaha lakabi'atun. Iya, betul. Itu penegasan langsung dari Allah. Seolah-olah pesannya tuh, aku tahu ini tidak mudah. Jadi wajar ya kalau kita merasa berat. Sangat wajar. Itu bukan berarti kita lemah atau iman kita kurang, tapi karena memang pada dasarnya, ya, ini sebuah tantangan. Itu perspektif yang luar biasa melegakan sih. Perasaan berat itu diakui, bukan diabaikan. Tapi yang lebih menarik, di ayat yang sama langsung dikasih solusinya kan? Yaitu kata kunci pertama kita, khusyuk. Jadi, apa sih sebenarnya khusyuk ini? Apa cuma sekedar konsentrasi, berusaha nggak mikirin yang lain? Pertanyaan bagus. Kita sering menyederhanakannya jadi konsentrasi. Padahal khusyuk itu jauh lebih kaya dari itu. Kalau kita bedah, khusyuk itu kondisi batin yang utuh. Ada beberapa elemen di dalamnya. Pertama, ketundukan hati. Jadi saat dimana ego kita, jabatan kita, masalah kita, semua itu luruh di hadapan keagungan Tuhan. Oke. Kedua, tentu fokus pikiran. Usaha aktif untuk menyingkirkan hiruk-pikuk dunia. Sejenak. Dan ketiga, yang paling penting, adalah kehikmatan jiwa. Rasa takjub, hormat, dan mungkin sedikit gentar saat menyadari kita sedang menghadap siapa. Wah, jadi ini bukan sekedar teknik mengosongkan pikiran ya, tapi justru mengisi hati dengan perasaan tertentu. Tepat sekali. Bayangkan deh, Anda mau bertemu dengan tokoh yang sangat Anda hormati dan kagumi. Mhm. Anda nggak akan datang dengan pikiran melayang kemana-mana kan? Anda pasti siapkan diri, hati Anda mungkin berdebar, pikiran Anda fokus ke pertemuan itu. Betul, betul. Nah, khusyuk itu membawa sikap batin seperti itu ke dalam sholat. Dan inilah, menurut ayat tadi, satu-satunya kualifikasi yang bisa mengubah sesuatu yang lakabiratun. Yang berat, Yang berat menjadi ringan dan efektif sebagai penolong. ini seperti wawasan psikologis yang dalam sekali ya. Artinya Al-Quran seakan bilang kalau beban sholat itu ternyata bukan di gerakannya, Bukan? ya, yang mungkin cuma 5 atau 10 menit, tapi di kondisi batin kita. Kalau sholat terasa berat, masalahnya bukan pada sholatnya, tapi pada otot kekhusyuan kita yang belum terlatih. Benar sekali. Dan seperti otot, ia perlu dilatih terus-menerus. Nggak ada yang bisa langsung khusyuk 100%. Ini sebuah perjalanan. Oke, jadi khusyuk adalah kondisi batin. Tapi ternyata nggak berhenti di situ ya. Di ayat lain, surah Al-Baqarah 238, ada satu lagi kualitas yang diperintahkan, yang kayaknya berhubungan sama ekspresi fisik kita saat berdiri. Kualitas ini disebut qonitin. Nah, gimana nih melengkapi khusyuk? Ini pasangannya yang sempurna. Ayat 238 itu kan bunyinya, peliharalah semua sholatmu, dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan penuh ketaatan. Nah, perintah kuncinya itu di ujung. Berdirilah untuk Allah dengan qonitin, atau waqumu lillahi qonitin. Qonitin. Kalau khusyuk tadi itu kan kondisi, internal. Di dalam ya, hati. Ya, hati yang tunduk, pikiran yang fokus. Nah, kalau qonit ini adalah ekspresi eksternal dari ketundukan itu. Maksudnya ekspresi eksternal?
Kayak postur tubuh gitu? Betul. Qanit itu sikap berdiri dengan segenap jiwa yang menyerah. Bukan sekedar berdiri tegak, tapi berdiri dengan kesadaran penuh bahwa kita ini hamba di hadapan Sang Pencipta. Ini tentang kepatuhan total yang diekspresikan lewat tubuh. Apakah kita berdirinya gelisah, mata kita liar lihat sekeliling, atau kita berdiri dengan tenang, pasrah, penuh hormat? Nah, itu esensi dari Qanit. Wah, ini menarik banget. Jadi ada koneksi antara batin dan fisik di sini. Seringkali kita dengar nasihat, fokus saja. Tapi Al-Quran ternyata kasih kerangka yang lebih utuh. Bahwa postur fisik kita pun ikut membentuk kondisi batin. Tepat sekali. Mungkin dengan memaksa tubuh kita untuk konet, kita bisa bantu hati kita untuk mencapai khusyuk. Tepat. Keduanya saling menguatkan. Sulit mencapai ketundukan hati atau khusyuk kalau postur kita nggak mencerminkan penghambaan. Sebaliknya, postur penghambaan atau qanit tanpa hati yang tunduk, ya akan terasa kosong. Hampa ya? Solat yang ideal itu fusi dari keduanya. Hati dan tubuh bekerja sama dalam satu frekuensi penghambaan. Oke. Ada satu lagi detail yang menggelitik dari ayat 238 tadi. Perintah di awalnya kan bukan laksanakan ya, tapi pakai kata hafizu. Artinya peliharalah atau jagalah. Rasanya ini menyiratkan ada musuh atau ancaman terhadap sholat kita ya. Apa sih ancaman yang dimaksud? Saya suka cara Anda membingkainya. Memang benar, kata hafidhu itu menyiratkan sebuah komitmen aktif, berkelanjutan untuk melindungi sesuatu yang berharga. Oke. Ini bukan sekedar menyelesaikan tugas dari A sampai Z. Menjaga sholat berarti melindunginya dari, ya itu tadi, pencuri-pencuri kualitas sholat. Pencuri kualitas sholat. Istilah yang kuat. Siapa aja tuh mereka? Wah, mereka sangat familiar bagi kita semua. Oke. Pencuri pertama, ketergesa-gesaan. Sholat kilat sambil mikirin rapat berikutnya. Sering itu. Pencuri kedua, kelalaian. Tubuh kita ruku dan sujud, tapi pikiran kita jalan-jalan ke daftar belanjaan atau rencana liburan. Heeh. Pencuri ketiga, ria atau pamer. Saat niat kita tercampur sama keinginan untuk dilihat atau dipuji. Dan tentu, pencuri modern yang paling lihai, distraksi digital. Jadi, perintah hafidzu ini panggilan untuk jadi satpam bagi sholat kita sendiri, menjaga kualitasnya dari para pencuri ini. Dan ini bukan masalah modern aja ya pastinya. Saya bayangin di zaman dulu pun ada pencuri-pencuri lain. Tentu, di kitab-kitab klasik, ulama sudah membahas tentang pencuri sholat. Mungkin pencurinya zaman dulu itu unta yang lepas atau urusan dagang di pasar. Oke. Pencuri kita hari ini bentuknya notifikasi ponsel dan email mendesak. Alatnya beda, tapi esensi ancamannya sama. Sesuatu yang menarik kesadaran kita keluar dari momen ibadah. Asar ya. Alasannya sangat logis. Asar itu seringkali jatuh pas di tengah puncak kesibukan kita. Saat energi mulai turun, kerjaan numpuk, saat itulah panggilan sholat datang. Menjaga kualitas sholat di momen tersulit inilah ujian komitmen yang sesungguhnya. Jadi di saat paling menantang. Betul. Tapi ada juga tafsir lain yang melihat usta bukan cuma tengah secara urutan, tapi juga tengah dalam arti yang paling seimbang atau yang paling utama. Oh, seperti the best atau the most excellent gitu ya? Betul. Ini membuka mana bahwa kita harus menjaga sholat yang jadi penyeimbang hari kita, titik pivot spiritual kita. Bagi banyak orang, itu memang asar. Saat dunia lagi di puncaknya dan kita dipaksa untuk ngerem sejenak dan kembali pada Tuhan. Pesan universalnya, kalau Anda bisa menjaga sholat di waktu tersibuk, menjaga sholat di waktu luang akan jauh lebih mudah. Setelah kita bicara soal hafidhu, menjaga kualitas sholat, saya jadi kepikiran. Ada satu penjaga kualitas sholat yang paling fundamental dan kadang kita lupakan. Fakta bahwa kita semua menghadap ke arah yang sama. Kiblat. Nah, Kelihatannya ini cuma aturan fisik, tapi dari sumber-sumber yang kita bahas, ceritanya jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan sekedar soal arah mata angin, kan? jauh lebih dalam. Ini salah satu drama paling signifikan dalam sejarah awal Islam. Kita harus ingat, awalnya selama di Mekah dan periode awal di Madinah, Nabi dan para sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Di Yerusalem, Di Yerusalem. Itu kiblat mereka. yang juga kiblatnya umat Yahudi saat itu ya. Benar. Lalu, setelah kira-kira 16 atau 17 bulan, di Madinah, turunlah perintah di surah Al-Baqarah ayat 144.
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Perubahan yang drastis sekali itu. Sangat drastis. Bayangkan, Anda sedang sholat, lalu di tengah-tengah sholat, imamnya berbalik 180 derajat. Itu benar-benar terjadi. Wow, itu pasti membingungkan sekali. Jadi, kenapa ada perubahan? Apa tujuan dibaliknya? Nah, disinilah letak kedalamannya. Konteks ayat-ayat di sekitarnya menjelaskan bahwa ini bukan sekedar perubahan arah. Ini adalah sebuah ujian. Ujian. Tujuannya, seperti disebut di ayat lain, adalah agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Ini sebuah filter. Filter, maksudnya gimana? Ingat konteks sosial di Madinah saat itu. Komunitas Muslim yang baru lahir hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi yang sudah mapan, yang kiblatnya ke Yerusalem. Perubahan ini memaksa setiap individu untuk memilih. Loyalitas utamaku pada tradisi nenek moyang dan tekanan sosial, atau pada perintah baru dari Tuhan melalui Rasulnya, meskipun terasa aneh dan gak populer. Jadi ini menyaring ya? Betul. Perubahan ini secara efektif menyaring siapa yang imannya tulus dan siapa yang masih ragu-ragu. Ini bukan cuma soal spiritual, tapi juga penegasan identitas sosial dan politik yang sangat berani pada masanya. Wow, jadi apa yang kita lakukan 5 kali sehari hampir tanpa mikir, menghadap ke Ka'bah, pada masa itu adalah sebuah momen penentuan. Sebuah deklarasi publik yang penuh risiko. Ini mengubah cara saya memandang kiblat selamanya. Ini bukan tentang batu di Mekah, tapi tentang ketaatan. Tepat sekali. Ini adalah ujian ketaatan murni. Dan setelah ujian itu selesai, kiblat menjadi simbol persatuan yang paling kuat. Coba pikirkan ini. Seorang CEO di gedung pencakar langit di Tokyo, seorang petani di pedalaman Afrika, dan seorang mahasiswa di Amerika. Pada waktu yang berbeda, mereka semua menyelaraskan tubuh dan hati mereka ke satu titik pusat yang sama di muka bumi. Sinkronisasi global. Ini adalah sinkronisasi spiritual terbesar dalam sejarah manusia yang terjadi setiap hari. Sebuah simbol kesetaraan juga ya. Di hadapan kiblat kan nggak ada status, nggak ada pangkat, semua sama. Persis. Ia melampaui geografi, budaya, bahasa, status sosial. Semua jadi satu dalam ketaatan. Jadi, aturan yang kelihatannya paling eksternal dan teknis ini ternyata menyimpan makna internal yang luar biasa dalam tentang ketaatan, identitas, dan persatuan. Pertama, nilai sejati sholat itu melampaui gerakan fisik. Ia hidup dan bernafas dalam kualitas batiniah seperti khusyuk, ketundukan hidmat di mana kita merasa kecil di hadapan Tuhan, dan konitin, kepatuhan tulus yang diekspresikan lewat postur tubuh kita yang tenang dan hormat. Kedua, kita belajar bahwa perintahnya bukan sekedar lakukan sholat, tapi jagalah sholat atau hafidzu. Ini komitmen aktif untuk jadi satpam bagi ibadah kita, melindunginya dari para pencuri kualitas seperti ketergesa-gesaan dan pikiran yang melayang, terutama di waktu-waktu yang paling menantang. Dan terakhir, bahkan aturan paling fundamental seperti arah kiblat yang sering kita anggap remeh, ternyata tujuannya jauh lebih dalam. Pada masanya, ia adalah ujian loyalitas, dan sampai hari ini, ia adalah simbol persatuan dan ketaatan yang abadi bagi seluruh umat. Nah, mengingat konsep menjaga sholat atau hafidzu tadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah perenungan praktis. Coba deh, luangkan waktu sejenak untuk jujur pada diri sendiri. Dalam momen sholat Anda, apa pencuri kualitas terbesar yang paling sering datang tanpa diundang? Coba identifikasi secara spesifik, apakah itu pikiran tentang pekerjaan yang belum selesai, kekhawatiran soal tagihan, ketergesa-gesaan untuk lanjut nonton serial, atau mungkin godaan untuk cek notifikasi ponsel yang ada di dekat Anda. Coba beri nama pada pencuri spesifik Anda. Nah, setelah Anda menemukannya, pertanyaan lanjutannya adalah, apa satu perubahan kecil yang sangat bisa dilakukan, yang bisa Anda terapkan sebelum sholat Anda berikutnya, untuk mulai menjaga sholat Anda dari pencuri tersebut? Bukan perubahan drastis kok, mungkin cuma dengan meletakkan ponsel di ruangan lain. Mungkin dengan ambil jeda 2 menit sebelum takbir untuk duduk diam dan menenangkan nafas. Mungkin dengan membuat catatan singkat tentang apa yang ada di pikiran Anda, biar bisa dilepaskan sejenak. Apa satu langkah kecil itu bagi Anda?